Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Sekolah BIM 2024 dari kelompok 5. Sebelumnya di sini kembali lagi bersama saya Tabina Dwi Ajurlia sebagai moderator pada acara podcast kali ini. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Baik, kepada Ibu Pinka selaku Ketua IAI Kota Cimahi, kami persilahkan. Baik ya, terima kasih gitu ya sebelumnya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri, terima kasih ya Teh atas undangannya. Saya sangat senang gitu ya diundang di podcast ini. Nah, izin perkenalan diri ya untuk audiens teman-teman semua dan dari juga gitu. Saya di sini selaku ketua dari IAI. Nama saya Pinka. Saya sangat senang gitu ya diundang ke sini gitu. Jadi terima kasih ya kepada adik-adik dan rekan-rekan yang sudah mengundang saya. Baik nih Ibu, kebetulan dari saya sendiri kemarin telah menemukan sebuah kasus yang emang sedang marak-maraknya di apoteker Indonesia. Nah, menurut data tuh banyak sekali data yang mengatakan bahwa Indonesia itu masih kekurangan dari profesi apoteker sendiri Ibu. Nah, baik itu dari segi usahanya maupun dari segi pemerataan apoteker di seluruh Indonesia. Tanggapan Ibu terkait hal tersebut, bagaimana sih kenapa ada terjadinya ketidakpemerataan apoteker di seluruh Indonesia, apalagi di wilayah-wilayah kecil seperti di Papua maupun Maluku pelosok lainnya Ibu? Mungkin bisa dijawab Ibu. Jadi gini ya, sebenarnya memang dari pertanyaan yang itu tuh simpel jawabannya. Mungkin dari segi pandangan dari manusia, memang kalau misalnya apoteker itu emang harus merata gitu ya deh. Soalnya gimana ya, dari saya juga selaku ketua dari IAI juga memang sedang mengusahakan dari segi pemerataan itu sendiri. Contoh dari misalnya dari kota-kota kecil, seharusnya itu dari kota-kota kecil itu memang harus memiliki dari segi apoteker itu sendiri. Makanya di sini kita gitu dari grup atau misalnya dari organisasi IAI ini sedang mengusahakan gitu deh bagaimana pemerataan yang jika emang dari apoteker itu harus ada gitu di kota-kota kecil kayak gitu. Oh begitu ya Ibu. Nah, dari saya sendiri kemarin itu telah menemukan juga dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat pada 2023 yang posisinya di mana itu 1 tahun yang lalu jumlah apoteker di Indonesia itu mencapai 130.643. Lalu bagaimana bisa dengan jumlah apoteker yang banyak masih tetap kurang pemerataan dan masih banyaknya apoteker yang ada dan bekerjanya hanya di sekitaran Pulau Jawa dan kota-kota besar saja? Mungkin bisa dijawab Ibu agar terkait dari kita sebagai seorang apoteker bisa mengetahui apa aja sih faktor yang menyebabkan fenomena hal tersebut itu terjadi. Ya baik deh, izin menjawab gitu ya terkait pertanyaan yang tadi gitu. Dari kasus tersebut kita dapat dilihat gitu ya bahwa memang peran seorang apoteker ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat di luar sana. Mengapa gitu seorang apoteker dengan pemerataannya itu harus dilakukan sampai ke desa-desa kecil dan di seluruh penjuru Indonesia. Mengapa? Karena memang gitu ya masih banyak sekali gitu ya terdengar di kalangan masyarakat ini lebih mementingkan atau memang membutuhkan gitu ya dari segi akses obat, baik itu misalnya masih sulit lah pokoknya ya kepada intinya itu. Terus sebaiknya gitu dari seorang apoteker ini harus untuk melakukan pengabdian masyarakat. Menurut saya, pendapat saya itu seperti itu. Kenapa? Soalnya memang pengabdian atau misalnya mengabdi kepada masyarakat itu emang sangat diperlukan bagi pemerataan ini. Nah di sisi lain kita juga harus gitu melakukan pengabdian masyarakat ini ke desa-desa kecil. Harapannya dengan masyarakat desa tersebut dapat menerima dari segi edukasi terkait kefarmasian yang ada gitu pada dasarnya, dan setiap orang juga harus paham tentang hal itu. Nah, dengan menjunjung tinggi gitu ya rasa empati dan simpati ini diharapkan dari setiap apoteker atau baik dari AD pun sebagai penerus gitu ya ke depannya memang melakukan gitu dari segi kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai volunteer kesehatan.
Dan sebagai salah satu peranan apoteker untuk merealisasikan terkait pemerataan apoteker di seluruh Indonesia ini. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang sangat sekali membantu terkait kepada apoteker-apoteker di seluruh Indonesia. Mungkin Ibu di sini kita sudah menyiapkan terkait pertanyaan-pertanyaan yang memang masih marak sekali ditanyakan oleh para apoteker di seluruh Indonesia. Di sini kami telah mengkaji dan menyiapkan terkait 3 pertanyaan Ibu, dan tolong dan dimohonkan untuk dijawab dengan semenarik mungkin dan seefektif mungkin agar dari rekan-rekan apoteker di seluruh Indonesia ini setelah menonton dapat memahami terkait kenapa sih tidak adanya pemerataan apoteker di seluruh Indonesia. Nah baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang seharusnya menjadi peran seorang apoteker dalam menangani kasus tidak adanya pemerataan apoteker di seluruh Indonesia ini? Baik, yang kedua, bagaimana sih cara agar dapat merealisasikan pemerataan apoteker di seluruh Indonesia bagi Ibu sebagai Ketua IAI yang sangat berperan dalam kemajuan apoteker di daerah Cimahi? Dan untuk pertanyaan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesulitan untuk akses obat sederhana di wilayah kecil, karena Ibu seperti yang kita ketahui di seluruh Indonesia ini masih banyak sekali kurangnya akses kesehatan, baik itu dari segi perawatan, pengusulan, bahkan hanya obat-obat yang harusnya diedarkan di pasaran itu di beberapa wilayah kecil di Indonesia tidak terdapat Ibu. Nah itu tuh kayak bagaimana sih cara agar akses obat ini tuh bakal cepat dan juga mudah ditemukan di wilayah-wilayah kecil Ibu. Mungkin terima kasih telah memperhatikan terkait pertanyaan, mohon untuk dijawab. Ya sebelum saya menjawab dengan langsung ke inti ya gitu, yang perlu digarisbawahi atau di underline gitu ya, yang perlu ada yang tahu gitu terkait pertanyaan yang tadi itu kan memang kita sudah gak asing gitu ya deh, masih banyak gitu ya, ini ada yang tahu juga sebelumnya masih banyak gitu ya desa kecil yang memang membutuhkan fasilitas gitu dari segi kesehatannya itu, baik itu dari dokter maupun apoteker. Nah jadi untuk kita gitu ya sekarang sebagai calon apoteker, baik ada atau saya gitu ya sebagai apoteker yang harus menerapkan dari segi caregivernya ini. Mengapa gitu, bahwa emang ilmu yang kita dapat itu harus bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat. Bukan hanya itu deh, jadi sebenarnya ada tahu gak gitu dari segi Jawa gitu, dari segi wilayah Jawa ini. Yang perlu ditahu ya, wilayah Jawa itu adalah wilayah yang memang dengan jumlah apoteker yang tertinggi dan tidak asing lagi gitu ya bagi kita jika sulitnya mendapatkan pekerjaan di wilayah Jawa ini. Nah, memang gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Jawa ini mayoritas yang memang berpendidikan yang sama gitu. Lalu maka gitu ya dari informasi yang tadi disampaikan gitu, kita dapat memetik gitu ya hasilnya. Jadi bahwa memang pemerataan apoteker ini harus dapat menguntungkan bagi banyak pihak. Nah itu deh, terus kalau misalnya bisa disimpulkan gitu ya, yang akan diuntungkan itu adalah pemerintah, dan tapi mungkin apotekernya bakal diuntungkan ya deh, tapi yang bakal sangat diuntungkan itu dari segi pemerintah. Mengapa gitu? Dan juga masyarakat juga memang belum gitu mendapatkan pemerataan yang terkait kefarmasian atau misal ilmu kesehatan lainnya. Terus dengan apa sih, atau misalnya dengan adanya pemerataan ini gitu, menurut saya akan banyak membantu gitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Jadi ya sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin saya harus lihat data terlebih dahulu ya. Nah dari Kementerian Kesehatan itu mungkin dari Kemenkes itu mencatat ya, pada tahun 2023 itu jumlah apoteker di Indonesia itu sampai 130 atau 330 lebih lah ya gitu deh. Lalu bagaimana gitu ya bisa dengan jumlah apoteker yang memang banyak dan masih tetap kurang gitu ya di pemerataan ini di Indonesia. Nah mungkin saya beri dari segi 3 poin ya deh, mohon dicatat, bisa dari audiens juga catat. Yang pertama,
Kenapa gitu ya? Faktornya yang pertama itu mungkin gaji yang diberikan kepada apoteker yang bekerja di wilayah kecil sama saja dengan gaji yang di kota besar. Mungkin bisa jadi bahkan lebih kecil. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, mungkin ingin mendirikan usaha sendiri di kota besar. Nah itu menjadi alasan yang memang kuat gitu ya deh. Terus yang ketiga, kurangnya akses kebutuhan hidup di wilayah kecil. Yang keempat, emang banyak banget gitu ya deh, dan dari apoteker ini ingin merintis karir yang di kota-kota besar saja. Jadi memang sulit gitu ya, ini adalah tantangan bagi kita saat bagi calon apoteker selanjutnya gitu, bagi Ade juga. Nah bagaimana gitu cara mengatasi dari segi faktor-faktor ini. Terus yang menurut saya gitu ya, sebagai tenaga kesehatan kita juga sebaiknya harus hidup lebih peduli itu terkait pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia ini. Bagaimana sekali wilayah yang memang wilayah kecil itu masih kesulitan gitu ya untuk mengakses terkait pengobatan, baik itu rumah sakit maupun dari obat hasil resep. Nah makanya butuh dari IAI juga sedang mengusahakan, dan memang dari masyarakat juga sangat butuh sekali untuk pemerataan praktek. Nah gini deh, jadi sebelum ada menutup gitu ya, saya ingin dari pertanyaan yang itu yang terakhir gitu ya, semua warga di Indonesia ini memang berhak gitu ya, ada yang mendapatkan hak terkait kesehatan dari pemerintah dan tanggung jawab dari seorang apoteker. Nah itu memang menjamin gitu ya terkait kesehatan masyarakat, dari mulai pendistribusian obat, terus pembuatan obat, dan juga memang dari edukasi tentang obat gitu ya, dan semua yang berkaitan dengan dunia kefarmasian dan kesehatan. Nah di sini juga gitu, tidak jarang gitu ya kita masih menemukan gitu masyarakat yang memang masih berpikiran terkait yang tidak tahu gitu terkait bagaimana sih cara menggunakan atau mengonsumsi obat yang baik dan benar. Nah di sini juga gitu kita sebagai seorang apoteker atau sebagai dari Ade gitu ya, dari menjadi calon apoteker ini, kita harus lebih mempedulikan terkait hal kecil tersebut. Mengapa gitu? Dari hal terkecil tersebut bisa menjadi dampak yang besar gitu ya bagi jika dari masyarakat ini salah untuk penggunaannya itu. Nah bahkan bisa aja gitu mengancam terkait nyawa orang tersebut yang memang dari orang tersebut tidak mengetahui, karena dari kita sebagai apoteker atau calon apoteker yang memang dari kurang materi atau misalnya kurang memberitahu gitu bagaimana cara mengonsumsi obat yang baik dan benar. Nah juga satu kebaikan gitu ya dari akan berdampak besar untuk kemajuan Indonesia, bukan hanya dari segi wilayah masyarakat saja, tapi bakal berdampak, hal kecil ini bakal berdampak banyak gitu ya bagi Indonesia dengan menjaga kesehatan masyarakatnya itu sendiri. Nah jadi selain dari tugas kita sebagai apoteker, hal tersebut merupakan hal yang memang sangat mulia. Pengabdian masyarakat ke wilayah yang memang kecil atau dikarenakan kepada seluruh kalangan usia, dan memang dengan itu kita mengharapkan gitu ya akan terbentuknya generasi apoteker yang di wilayah kecil dan maju gitu deh, dan dari nama profesi apoteker itu sendiri. Jadi mungkin bisa ada simpulkan gitu ya nanti ke depannya dari apa yang saya bicarakan, mungkin dari adik yang calon apoteker ini juga mengerti gitu dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, dari ibu sekalian sudah menjawab nih, apakah dari teman-teman yang telah menonton terkait podcast kali ini sudah menemukan jawabannya? Nanti boleh komen ya di kolom komentar, dan isu-isu apa lagi yang akan kita kaji nanti dari Biro Kasrad akan mengkajinya bersama para tokoh-tokoh inspirasi lainnya. Nah, untuk perlu kalian ketahui masih banyak nih survei dan data-data lainnya ya ibu terkait desa-desa kecil yang sangat sekali membutuhkan fasilitas kesehatan, baik itu dari dokter maupun dari apotekernya. Sebagai seorang apoteker, kita harus menerapkan terkait caregiver ya ibu. Seperti yang udah dijelaskan, sebagai farmasi kita harus menjunjung tinggi 10 star of farmasi, dan dimana di 10 star of farmasi ini juga
ada poin yang bernama caregiver. Kita selaku sebagai apoteker ya Ibu harus selalu menerapkan kepedulian dan memberikan kepedulian kepada masyarakat, karena tugas kita itu untuk selalu memberi dan mengasihani dan juga memberikan fasilitas kesehatan untuk semua orang yang membutuhkan. Baik, setangkap saya nih di sini dari penjabaran dan penjelasan Ibu yang sangat rinci dan membantu para rekan apoteker, saya menempatkan 4 poin yang bisa dipetik. Yang pertama, kita tuh seharusnya mengadakan pengabdian masyarakat untuk memberi edukasi kefarmasian seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu sendiri. Dan yang kedua, membuat apotek bersama di wilayah kecil agar masyarakat mudah untuk mengakses obat-obatan. Terkait emang dari pertanyaan tadi yang udah dilontarkan kepada Ketua IAI Kota Cimahi, bagaimana sih agar adanya akses obat-obatan di wilayah kecil kan Ibu? Nah, untuk yang ketiga yaitu mengadakan rolling pemerataan apoteker di seluruh Indonesia. Mungkin kalau misalkan waktu jadi di kedokteran itu namanya OSCE atau misalkan internship kali ya Ibu. Nah, mungkin seperti itu akan diadakannya di kefarmasian seperti itu agar adanya pemerataan apoteker di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu berkoordinasi dengan pemerintah yaitu Kemenkes terkait pengabdian masyarakat, baik itu dalam sistematikanya maupun seperti kuota tiap daerahnya seperti apa, seperti itu ya. Mungkin sekian dari podcastan kali ini, sampai jumpa di podcastan selanjutnya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar terkait isu apa aja sih yang harus ada di podcastan berikutnya. Saya Tabina sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum